Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa sebelum kita melangkah kepada aktivitas yang akan kita lakukan untuk satu hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita awali aktivitas kita untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Tuhan kami, yang memberkati setiap kehidupan kami, yang memberikan kami nafas sampai pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat bangun dengan tenaga dan kekuatan yang baru yang daripadamu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau lindungi kehidupan kami sampai saat ini, dan kami akan melangkah untuk melanjutkan aktivitas kami pada satu hari ini Bapa. Untuk itu Tuhan, kami datang mengawali aktivitas kami untuk bersekutu dan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat kami dengar dengan baik, dan firman-Mu dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu 23 November 2022, diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Aidada na tau na pajuloho dirina na niuji ni Tuhani ido. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini yang telah kita dengar, ternyata terjadi pertikaian antara Paulus pada masa kehidupannya di dalam pelayanannya dengan golongan-golongan tertentu di kota Korintus. Mereka merupakan rasul-rasul palsu yang mengajarkan kesesatan dan mengusahakan untuk memecah belahkan jemaat pada saat itu. Mereka menuduh Paulus sebagai rasul palsu, sehingga melalui berita itu penting bagi Paulus untuk membela dirinya, walaupun hanya melalui surat yang ia titipkan kepada Titus yang berjumpa dengannya di Makedonia. Bapak Ibu Saudara, khusus pasal 10 ini, Paulus menuliskan secara istimewa yang ditujukan kepada para penentangnya. Ia sengaja untuk tidak menemui mereka secara langsung karena khawatir terjadi tindakan kekerasan, tetapi sikapnya itu justru dipandang mereka yang membencinya sebagai sikap Paulus yang takut. Oleh karena itu, Paulus berencana untuk menemui mereka. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajak semua jemaat untuk hidup di dalam Injil, menampilkan perilaku sebagai orang-orang yang diselamatkan, jauh dari kesombongan. Jangan memuji diri dan jangan bermegah dari hasil kerja orang lain. Rupanya para pengajar palsu merasa diri lebih hebat dan lebih baik dari Paulus dalam hal mengajarkan kitab suci. Dengan bangganya mereka memuji diri sebagai kelompok yang sukses membangun jemaat itu. Bahkan mereka bermegah diri seolah mereka yang mendirikan jemaat Korintus, padahal Pauluslah sebenarnya yang mendirikan jemaat Korintus dari hasil penginjilannya. Bapak Ibu Saudara, dengan tegas Paulus menyatakan bahwa tujuan hidup Paulus bukan untuk mencari pujian dan kemegahan, melainkan
untuk memberitakan Injil. Sebab pemberitaan Injil bukanlah suatu kesombongan, tetapi menghidupi firman Tuhan, hidup dalam ketaatan dan hidup di dalam kerendahan hati. Di mana dan dalam kondisi apapun yang sedang dihadapinya, Paulus selalu fokus hanya hidup untuk meninggikan nama Tuhan. Hidup dan perilakunya selalu mendahulukan kebaikan orang lain, tidak menonjolkan diri seperti pengajar-pengajar palsu yang dia temui dan memberontak kepadanya. Selanjutnya Paulus juga menyampaikan bahwa wajar kalau kemudian dipuji orang dan kemudian bermegah. Tetapi Bapak Ibu, jika harus bermegah, maka bermegahlah di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bermegah di dalam Tuhan? Bermegah di dalam Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai inti dari segala pujian, bahwa bukan kita yang dipuji dari megahnya kita menurut orang lain, melainkan Tuhanlah yang ditinggikan. Dengan demikian, ketika orang lain melihat kita, mereka akan memuji dan memuliakan Allah. Inilah yang dituntut oleh Paulus pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang pada saat ini kita dengarkan, kita diajarkan, kita diingatkan bahwa kita hidup di dunia ini bukan berfokus untuk mendapatkan pemujian dari orang lain, bahkan sekitar. Karena itu akan menghantar kita kepada tinggi hati, egois, sehingga merasa bahwa semua yang ada di sekitar kita, bahwa semua orang lain yang berada di dalam kehidupan kita tidaklah penting. Melainkan melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan kembali, kita diajarkan kembali bahwa semua orang senang dipuji. Akan tetapi firman Tuhan pada hari ini berkata, janganlah pujian itu melebihi pujian kepada Tuhan. Kita difokuskan kepada Sang Pencipta kita, karena kepada Dialah yang seharusnya pemujian itu. Karena melalui Tuhan kita dimampukan, kita menjadi salah satu saluran berkat bagi orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hidupi firman Tuhan, kita panjatkan pujian hanya kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.